Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Damsar dan teman-teman yang sudah hadir untuk menyaksikan presentasi kami dalam sosiologi lansia hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Yuki Ramadhani dan saya sendiri Farhan Fazrul. Baiklah, topik pembahasan kami kali ini yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup sosiologi lingkungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu menua. Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan hidup. Proses penuaan ini melalui 3 tahap, yaitu dari anak, menjadi dewasa, hingga tua. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian lansia. Lansia pada umumnya merupakan istilah dari lanjut usia yang disingkat menjadi lansia. Pada pengertiannya, lansia dijelaskan secara beragam. Yang pertama ada menurut WHO dan pemerintah Indonesia, lansia adalah kriteria usia kronologis 60 tahun atau lebih. Selanjutnya dari aspek biologi, bahwa penduduk lansia merupakan penduduk yang menjalani proses penuaan terus-menerus yang ditandai dengan menurunnya daya fisik dan semakin rentan terhadap serangan penyakit yang menyebabkan kematian. Yang ketiga dari aspek sosial, bahwa penduduk lansia merupakan kelompok sosial tersendiri yang beralih posisi sosial menjadi kakek dan nenek. Adapun pengertian dari para ahli, yaitu yang pertama menurut Maryam, lanjut usia atau lansia merupakan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia yang merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan selanjutnya menurut Effendi di tahun 2009 menjelaskan bahwa lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres sosial. Jadi, lansia adalah individu atau kelompok yang telah mencapai usia kronologis tertentu yang pada umumnya merupakan 60 tahun atau ke atas dan mengalami berbagai perubahan biologis, psikologis, serta sosial. Mereka merupakan bagian dari proses kehidupan yang alami dan berkesinambungan dengan karakteristik yang khas yang perlu dipahami dan diperhatikan oleh masyarakat. Dan sosiologi lansia adalah bidang kajian yang mempelajari individu atau kelompok masyarakat yang telah mencapai usia lanjut dalam konteks sosial. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi lansia sebagai kajian interdisipliner dan intradisipliner. Studi perjalanan hidup merupakan kajian interdisipliner dan kajian intradisipliner. Lansia dalam kajian interdisipliner berarti kajian lintas ilmu yang berbeda atau antar ilmu yang berbeda. Sedangkan dalam kajian intradisipliner adalah kajian di dalam ilmu itu sendiri yang memiliki berbagai macam cabang ilmu. Lansia sebagai interdisipliner adalah terdapat tumpang tindih terhadap berbagai sudut pandang ilmu dalam melihat lansia. Misalnya, baik sosiologi maupun psikologi sama-sama tertarik untuk memahami bagaimana perubahan sosial dan psikologi mempengaruhi kesejahteraan lansia. Demikian pula, ilmu politik dan ilmu kesejahteraan sosial sama-sama menyangkut kebijakan dan program yang ditujukan untuk lansia. Kajian interdisipliner ini juga diperlihatkan pada gambar berikut. Berikutnya yaitu lansia sebagai intradisipliner. Lansia merupakan salah satu kajian utama dalam sosiologi yang bercabang dari sosiologi perjalanan hidup. Seperti gambar yang diperlihatkan berikut, bahwa sosiologi lansia berasal dari cabang sosiologi perjalanan hidup, di mana hal ini terjadi seiring dengan perkembangan fokus perhatian tertentu dalam menjelaskan suatu kenyataan atau suatu fenomena. Baik, untuk materi yang terakhir, sosiologi lansia sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Sosiologi lansia dilihat sebagai ilmu murni karena dapat memberikan kontribusi
bagi kompetensi, keahlian, dan kemampuan dalam memahami fenomena lansia berdasarkan teori sosiologi lansia. Kemampuan teoritis membuat seseorang mampu melakukan penelitian tentang fenomena lansia serta mengkritik fenomena dan kebijakannya. Berbeda dengan ilmu terapan, sosiologi lansia sebagai ilmu terapan merupakan kemampuan teoritis untuk mengasah kemampuan atau kompetensi dalam evaluasi keefektifan kebijakan dan program, menawarkan menyelesaikan masalah, serta mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program yang berkaitan dengan lansia, memberikan alternatif gagasan dan tindakan aplikatif dalam menciptakan strategi kepercayaan dalam berbagai dimensi kehidupan atau melakukan terapi klinis sosial terhadap lansia. Sekian saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi kami hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.